Halo Sobat Anime Lovers, kembali lagi di channel Baku Hantam kita. Pada video pembahasan kali ini, kalian pasti sangat penasaran tentang percakapan full dari chapter yang ke-65 ini. Dan kita akan lanjutkan episode komiknya berdasarkan dengan percakapan mereka bertiga. Oke, seperti biasa kalian boleh bantu dengan cara subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan video pembahasan selanjutnya. Dan kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Pada panel yang pertama, chapter dibuka dengan pandangan sekilas tentang Boruto yang masih menggeliat sangat kesakitan. Boruto masih memegangi dadanya dan berkeringat deras. Dan di sana juga diperlihatkan ada kira-kira 17 sabuk hitam milik Kode. Sabuk hitam itu bertabur tersebar di seluruh area tanah. Kode hanya mengamati dengan tenang seperti biasanya. Perkataan Boruto masih tidak jelas. Dia masih memegangi dadanya sembari hanya mengeja beberapa huruf saja, dan itu masih sangat sulit diucapkan. Kemudian Kawaki berkata, "Sialan, itu tidak mungkin. Apakah dia mengalami reaksi yang merugikan dari obatnya sebelumnya?" Sembari memanggil nama Boruto. Kawaki dengan panik meneriaki Boruto, tapi Boruto hanya bisa mengeluarkan suara sedih dan teredam untuk membalasnya. Ekspresi yang diperlihatkan Boruto pada panel yang pertama ini menjadi lebih sedih lagi. Boruto masih tidak bisa mengucapkan kata apapun. Sepertinya itu merupakan efek samping yang sangat besar dari efek obat Amado yang diberikan kepadanya. Kemudian pandangan Boruto berpindah ke atas. Tapi tiba-tiba saja gumpalan asap menyelimuti mereka. Boruto melirik ke arah Kawaki dan Kode yang masih terdiam. Saat aura yang mengancam menyelimuti mereka dengan awan tipis itu tiba-tiba datang. Boruto kemudian berkata, "Hah? Apa yang terjadi?" Jadi di sini Boruto berkata dalam hatinya ya teman-teman, karena di sana mulutnya tidak bisa mengucapkan kata apapun. Setelah gumpalan asap itu terjadi, Boruto kemudian melirik ke cabang pohon. Di sana terlihat sosok bertanduk, bertelanjang kaki dalam jubah berwarna putih. Tampaknya dia sedang duduk dengan tenang di cabang pohon dengan kaki yang disilangkan. Penampakan yang dilihat pada waktu itu mirip seperti hantu Jepang, yaitu Sadako. Rambutnya yang panjang dan bergelombang perlahan berkibar. Dia menutupi wajahnya. Sosok itu kemudian melompat ke bawah dan ke tanah, dan dia sedang berada di belakang Boruto. Orang itu atau makhluk itu adalah Otsutsuki Momoshiki. Momoshiki kemudian berkata, "Bahkan jika sesuatu seperti obat-obatan tidak berguna, itu bisa menghentikan ekstraksi segel karmamu. Tapi pada akhirnya, itu hanya terhenti untuk sementara waktu saja. Itu adalah jeda sementara hanya untuk ketenangan pikiranmu, Uzumaki Boruto." Kemudian Boruto akhirnya bisa mengumpulkan kekuatan untuk membalikkan kepalanya, melewati bahu kirinya untuk melihat ke arah Momoshiki yang berdiri tepat di sampingnya. Boruto menutup mata kanannya. Kedua tanduk Momoshiki pada saat itu dalam kondisi patah, di mana mereka biasanya melengkung ke bawah dan kembali ke wajahnya. Momoshiki kemudian menjulang di atas Boruto. Momoshiki berkata, "Halo, dasar bodoh." Boruto kemudian akhirnya bisa berbicara. Boruto berkata, "Dasar bajingan, Momoshiki sialan." Boruto mencoba untuk bangun, tetapi tidak bisa mengumpulkan energi. Boruto kemudian berkata, "Sialan, tubuhku tidak mau bergerak." Sementara itu, Kawaki dan Kode tampak membeku seketika saat asap tipis mengelilingi mereka. Tapi yang paling mengejutkan, ternyata asap tipis itu atau awan tipis itu juga mengelilingi Eida dan juga mencengkram Daimon yang masih tertidur sampai pada chapter yang ke-65 ini. Pada waktu itu, Eida masih melihat sangat jelas. Eida juga masih mengaktifkan bagian mata kirinya atau kekuatan untuk terhubung satu sama lain dengan Kode. Boruto kemudian berpikir pada dirinya sendiri. Boruto berkata, "Itu bukan karena aku sudah menghabiskan semua stamina atau cakraku." Boruto melihat ke arah Momoshiki sembari melanjutkan bahwa rasanya waktu telah berhenti. "Aku sangat ingat momen dan juga sensasi ini. Perasaan ini pernah terjadi pada kejadian sebelumnya, di mana Momoshiki menyerang pertama kalinya ke desa Konoha." Boruto kembali melanjutkan pikiran di dalam hatinya, bahwa pada saat itu, tepat setelah aku mengalahkan Momoshiki, perasaan itu aku juga mengingat
bahwa itu pertama kalinya aku mendapatkan segel karma darinya. Momoshiki kemudian melirik ke arah Kode dengan tatapan yang tidak peduli sama sekali. Tapi Momoshiki berkata, ternyata orang itu merupakan anggota Kara sialan. Adapun pohon muda Shinju, aku yakin orang ini saat ini memiliki ekor 10. Bukankah aku harus membunuhnya sekarang? Sementara waktunya sudah cukup matang. Bertukarlah denganku, wahai bocah bermata biru. Kemudian tiba-tiba saja Boruto kehilangan kesadarannya. Waktu di dalam dirinya mulai mengalir kembali. Pada saat itu juga Kawaki memanggil nama Boruto sembari berteriak dengan histeris. Kawaki kemudian berlari menuju ke arah Boruto. Setelah Kawaki sampai di dekat Boruto, kemudian Boruto tiba-tiba terbalik di udara. Dia membalik dirinya tepat di depan Kode sekarang. Kode kemudian menjulurkan cakar kirinya, siap untuk baku hantam. Boruto memiliki tanduk patah, sebagian yang terbentuk di sisi kanannya. Ikat kepalanya kemudian turun ke bagian leher atau turun di dekat dagunya. Kode kemudian berpikir dalam hatinya bahwa ternyata itu adalah Momoshiki. Borushiki tidak berpikir panjang. Borushiki langsung saja menjulurkan telapak tangan kanannya. Di sana terlihat ada sebuah cakra yang menggumpal kemudian melilit. Dan itu adalah jutsu milik Boruto, yaitu Rasengan. Sembari serangan pertama akan dilakukan oleh Borushiki, dan di sana asapnya semakin tebal saja. Borushiki langsung melaju dengan cepatnya, tapi sayang sekali, Kode berhasil menghindari serangan itu dengan menggunakan salah satu sabuk yang telah disiapkan sebelumnya. Dia muncul kembali berjongkok di bagian sabuk hitam bertabur yang terletak tepat di belakang Borushiki. Kode kemudian berkata bahwa itu semua adalah omong kosong. Kekuatan penghancur yang kau sebutkan sebelumnya itu pada level yang berbeda dari saat Boruto mengendalikan kekuatan karmanya. Jadi pada saat ini yang aku lawan pada waktu ini, kata Kode, ini adalah kekuatan yang sebenarnya dari seorang Otsutsuki. Jadi itu sebabnya seseorang seperti Boro bukanlah tandingannya. Borushiki kemudian mendengarkan ucapan yang diucapkan oleh Kode. Borushiki hanya dengan tenang, sembari menikmati ucapan yang dikatakan oleh Kode. Borushiki kemudian melihat ke arah Kode dari balik bahunya saat asap pada waktu itu semakin tebal saja. Borushiki kemudian berkata, itu akan sama untukmu, kau akan segera mengetahuinya. Oke, itulah pembahasan seputar Uzumaki Boruto, chapter yang ke-65 bagian yang pertama. Jika disandingkan dengan episode komik, admin melanjutkan sebagai episode yang ke-237. Dan kita akan lanjutkan di next video. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.